Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dari kelompok 7 Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Gerakan Padri sebagai Pemberontakan Terhadap Penjajahan Belanda di Sumatera Barat. Berikut nama kelompoknya. Yang pertama, saya sendiri, Alfian Dinir Suara. Saya Minda Anastasia. Saya Maria Clara Angelina. Saya Devi. Saya Anastasia Putri. dan saya Rian Kurnia Wicaksono. Selamat menyaksikan. Ya, saya akan menjelaskan latar belakang dari Perang Padri. Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang unik. Tidak hanya dikenal dengan migrasi mereka, tetapi juga berjuang untuk menggabungkan nilai-nilai tradisional dan agama. Merupakan komunitas kawin campur terbesar di dunia dan juga tumbuh dalam masyarakat yang egaliter dan sangat menghargai kebebasan individu mereka. Menurut Abdullah 1966. Dalam kondisi masyarakat egaliter yang menghargai kebebasan individu, tidak jarang masyarakat Minang melakukan diskusi intelektual tentang berbagai persoalan dalam kehidupannya. Diskusi intelektual yang diantisipasi merupakan upaya merumuskan dan menyampaikan pemikiran kritis terhadap berbagai persoalan dan perspektif kehidupan daerah dan bangsa. Pemikiran kritis ini banyak dikomunikasikan secara terbuka dan jujur dalam berbagai konteks, baik secara lisan dalam konferensi, kongres, dan seminar, maupun secara tertulis di surat kabar dan majalah. Orang Minang selalu berdebat tentang ide dan tidak menelan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan mereka dan rantau dan ranah itu sendiri. Oleh karena itu, konflik yang terus-menerus dalam masyarakat tidak dapat dihindari. Kerangka teori gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan sebuah gerakan yang dilakukan secara bersama-sama demi mencapai tujuan yang diinginkan oleh kelompok, atau dengan kata lain, gerakan sosial adalah tindakan kolektif untuk mencapai keinginan yang menjadi cita-cita bersama. Konsep gerakan sosial secara teoritis merupakan sebuah gerakan yang terbangun berdasarkan prakarsa masyarakat dengan tujuan untuk melontarkan tuntutan atas perubahan dalam institusi maupun kebijakan dari pemerintah yang dirasa sudah maupun tidak sesuai lagi dengan kehendak sebagian masyarakat. Menurut Anthony Giddens, gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan. Kerangka teori kolonialisme. Kolonialisme bermaksud memaksakan satu bentuk pemerintahan atas sebuah wilayah atau negeri lain atau satu usaha untuk mendapatkan sebuah wilayah, baik melalui paksaan atau dengan cara damai. Usaha untuk mendapatkan wilayah biasanya melalui penaklukan. Penaklukan atas sebuah wilayah bisa dilakukan secara damai atau paksaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Harrison menyatakan bahwa negara kolonial menanamkan sebagian keuntungannya ke dalam persenjataan tangguh dan kapal cepat untuk menguasai negara yang lemah dan dapat dijadikan koloni baginya. Baik, di slide selanjutnya yaitu ada pembahasan sejarah penyebab terjadinya Perang Padri. Padri merupakan suatu peristiwa konflik yang terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di daerah Minangkabau pada awal abad ke-19. Konflik peperangan ini melibatkan dua kaum setempat, yaitu kaum Padri dan kaum adat, yang kemudian dilanjutkan dengan perang melawan bangsa kolonial Belanda. Perang Padri terbagi menjadi dua periode, yaitu periode pertama berlangsung pada 1821 sampai 1825 dan periode kedua berlangsung pada 1830 sampai 1837. Periode 1821 sampai 1825. Pada periode ini kaum adat meminta bantuan Belanda untuk menyerang kaum Padri karena kaum adat pada waktu itu hanya berjumlah 10.000 orang, sedangkan kaum Padri pada saat itu berjumlah 20 hingga 25.000 pasukan. Hal ini membuat pasukan adat gentar sehingga mereka meminta bala bantuan pasukan Belanda. Pada perang ini kaum Padri dipimpin oleh Tuanku Kasaman, Tuanku Imam Bonjol, dan Tuanku
nan receh. Pada periode ini kaum Padri berhasil menang melawan pasukan gabungan kaum adat dan Belanda, yang mana diakhiri dengan kesepakatan antara pihak Belanda dan kaum Padri. Tetapi dalam kesepakatan ini kaum adat merasa dikecewakan karena Belanda lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri dan mengingkari janji dengan kaum adat. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, pada periode 1830 sampai 1837, Belanda melancarkan serangan meriam ke Benteng Bonjol. Akan tetapi, hal ini tidak menghentikan kaum Padri untuk terus melakukan perlawanan hingga akhir tahun 1836. Hingga pada akhirnya, di tanggal 10 Agustus 1837, Tuanku Imam Bonjol melakukan perundingan dengan Belanda. Dan hasil perundingan ini berakhir dengan kegagalan kesepakatan yang kemudian menimbulkan perang kembali di antara keduanya. Hingga akhirnya pada 25 Oktober 1837, Benteng Bonjol terkepung dan Tuanku Imam Bonjol tertangkap oleh pasukan Belanda. Di pembahasan ini ada tujuan perang Padri. Tujuan utama dari gerakan Padri adalah untuk melaksanakan interpretasi mereka yang lebih konservatif terhadap ajaran Islam dan untuk menghapuskan praktik-praktik lokal yang mereka anggap bertentangan dengan ajaran Islam. Gerakan Padri juga ingin membangun sebuah negara Islam yang independen di wilayah Minangkabau. Konflik ini terjadi dalam 3 gelombang antara tahun 1821 hingga 1837 dan kemudian berlanjut lagi antara tahun 1854 hingga 1858. Meskipun gerakan Padri berhasil mendirikan negara Islam di pedalaman Sumatera Barat selama beberapa tahun, namun akhirnya mereka berhasil dikalahkan oleh pihak pemerintah yang didukung oleh Belanda. Hubungan teori gerakan sosial. Teori gerakan sosial menjelaskan bahwa suatu gerakan muncul dikarenakan adanya suatu tujuan bersama yang terlahir karena adanya tuntutan bersama yang ingin dilontarkan oleh sebagai individu yang disebabkan oleh ketidakadilan suatu kebijakan yang dibuat atau dapat juga muncul karena ingin memperjuangkan suatu hal yang dianggap benar oleh sekelompok masyarakat. Jika dihubungkan dengan gerakan sosial Padri, teori ini memiliki kesesuaian karena perang Padri juga menggambarkan suatu bentuk gerakan yang memperjuangkan nilai-nilai Islam di daerah Minangkabau, yang mana pada saat itu banyak masyarakat adat yang melanggar nilai Islam seperti mabuk-mabukan, minum-minuman keras, serta perjudian dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Gerakan Padri sendiri dapat disimpulkan sebagai pemberontakan terhadap penjajah Belanda yang dilakukan oleh sekelompok ulama dan masyarakat Minangkabau yang merasa terancam oleh kebijakan kolonial Belanda. Gerakan ini juga merupakan gerakan yang berjuang untuk mengembangkan ajaran Islam secara murni dan menghapuskan pengaruh-pengaruh lokal yang dianggap menyimpang. Tepatnya di kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya pada tahun 1803 sampai 1838. Perang dimulai dengan pertempuran antara gerakan Padri dan pribumi. Tapi perang berkembang setelah kelompok pribumi melibatkan Belanda. Tujuan utama dari gerakan Padri sendiri untuk melaksanakan interpretasi mereka yang lebih konservatif terhadap ajaran Islam dan untuk menghapuskan praktik-praktik lokal yang mereka anggap bertentangan dengan ajaran Islam. Lalu yang terakhir, berikut adalah daftar pustakanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.